Salam otomotif, selamat malam. Sidik Nuryaden Channel akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang cara mengetahui dan ciri-ciri di bagian penbel ya, terus juga kampas ganda atau kampas otomatis, roller, dan juga di bagian lahar bambu atau bearing bambu yang ada di bagian dalam puli ini. Nah ini ya, itu yang masih bagus atau sudah rusak. Untuk tipe motor Honda Beat injeksi ya semua ya. Oke, sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kita mulai dari bagian penbel terlebih dahulu ya. Nah sebetulnya untuk menganalisa di bagian blok CVT untuk komponennya seperti tadi yang sudah kita sebutkan, penbel, kampas ganda, roller dan sejenisnya, itu untuk semua tipe motor sama ya, yang matic. Oke, karena di sini kita bahasnya Honda Beat atau Vario ya juga sama seperti itu. Oke, para brother semua, kita mulai dari penbel. Nah, di sini bisa kita rasakan seperti ini. Nah, untuk penbel yang masih bagus atau sudah rusaknya, pertama kita coba seperti ini. Ini kalau misalkan penbel yang masih keras, nah itu biasanya masih tetap bisa kita gunakan ya. Tapi harus diingat, ini meskipun keras, terus di bagian dalamnya ini, diameter dalamnya harus dicek yang gigi ini. Nah ini diusahakan tidak seperti ini ya. Kalau ini sudah kayak yang mau putus ya, ini mohon maaf kurang jelas. Coba. Nah ini kelihatan nggak? Oke. Ini kayak yang mau putus, berarti ini mau tidak mau harus diganti. Oke, paham ya? Meskipun di bagian ini masih keras, tapi posisi ini kita cek seperti ini di bagian giginya, diameter dalamnya. Nah, ini kayak yang mau putus. Ketika kita cek seperti ini, berarti ini bermasalah ya. Nah, kemudian ketika para brother semua dicek seperti ini, misalkan tidak seperti yang mau putus di bagian gigi dalamnya ya, di penbel ini diameter dalamnya, terus kita cek seperti ini. Nah rada lumayan keras ya, tapi kita lihat di bagian tempatnya di bagian bawah. Nah di sini bisa kita lihat. Nah ini penampakan dari penbel itu sendiri ya. Nah ini berarti sudah disimpulkan bahwa penbel ini lemah ya, sudah lemah. Oke, nah ini bekasnya. Sebetulnya kita sangat mudah, kita cukup lihat di bagian area ini aja. Oke, nah berarti di bagian penbel ini lemah ya. Oke, paham ya, seperti itu cara menganalisa di bagian penbel. Jadi sekali lagi kita jelaskan untuk masalah di penbel. Ketika ini misalkan para brother semua keras, posisi keras, kalau ini udah lumayan lemah ya. Nah ini keras. Kemudian di bagian ini tidak ada yang namanya goresan seperti ini. Kalau misalkan kita lihat tidak ada goresan bekas penbel. Nah ketika kita coba cek seperti ini, nah di bagian gigi diameter dalam penbel ini seperti mau patah. Nah ini mau tidak mau kita harus ganti, itu satu. Kemudian penyakit yang kedua di bagian penbel, ini posisinya ketika kita cek seperti ini aman. Tidak ada yang mau putus atau pecah ya, seperti ini di bagian giginya. Kemudian kita cek lihat di bagian ini. Nah ini ada tempat bekas penbelnya ya, seperti itu. Berarti penbel ini bermasalah. Oke, paham ya? Ini untuk semua tipe Honda Beat injeksi atau Honda Beat karbu. Nah kemudian para brother semua kita cek di bagian kampas ganda. Karena ini kasusnya kebetulan kampas gandanya lepas ya. Nah padahal ini motornya baru tahun 2017an ya, 2016. Nah ini kampas ganda lepas nih. Oke, ini bekasnya, bentar kita ambilkan. Nah ini contoh bekasnya. Jadi posisi kampas ganda ini lepas nih, atau kampas otomatis. Nah ini perbaikannya mau tidak mau kita ganti. Nah kemudian ketika kita coba cek dengan kampas ganda, ini contoh ya. Nah ini kampas ganda. Ketika kita coba pasangkan seperti ini, nah ini para brother semua, ini mohon maaf sudah kita ganjal terlebih dahulu.
untuk kampas ganda yang masih bagus atau sudah rusak. Nah, ini kita coba pasangkan ya. Kita coba ke bawah kamera nih. Ini terlalu terang. Lampu LED kita matikan dulu. Nah, ini untuk di bagian kampas ganda. Ketika kita coba pasangkan seperti ini, nah ini tidak terlihat timbul ya. Nah, berarti mau tidak mau kita harus mengganti kampas ganda itu sendiri. Oke, itu satu. Nah, kemudian untuk cara seperti ini masih bisa kita akali dengan cara kita ganjal di bagian dalam ini nih, karet ini ya, dengan menggunakan selang bekas. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini selang bensin ya, jadi disesuaikan, kita ganjal seperti ini. Ini untuk mensiasati kampas ganda yang sudah tipis. Nah, ini kita ganjal. Nah, kemudian para brother semua bisa dilihat di bagian ini. Nah, ini posisinya agak timbul, kalau ini kurang sedikit ya. Nah, berarti ganjalannya kurang agak lebar sedikit. Nah, ini kita lihat untuk timbulnya kampas ganda atau kampas otomatis. Nah, ini berarti berfungsi. Kalau tadi kan sebelum kita ganjal, nah ini ke dalam ya. Sekali lagi ini untuk mensiasati. Nah, kalau ini ke dalam ya. Beda dengan ketika kita ganjal, ini keluar. Nah, itu satu ya, untuk mengatasi di bagian kampas ganda yang sudah aus. Nah, mau tidak mau kalau misalkan para brother semua ada duit, ini diganti. Ya, kalau tidak ada duit ya berarti kita akali seperti itu dengan cara kita ganjal dengan menggunakan selang. Nah, kemudian untuk di bagian kampas ganda yang harus kita ketahui juga adalah di bagian loncengnya ya. Nah, ini untuk di lonceng kampas ganda harus dicek juga. Nah, ketika di bagian kampas ganda ini masih tebal terus kelihatan masih timbul ya, ininya kampas ganda atau kampas otomatisnya itu keluar masih timbul. Nah, kemudian posisi tenaga motor itu kurang. Nah, cek di bagian ini diameter dalam loncengnya atau rumah. Oke, mohon maaf para brother semua. Nah, ini kita cek di bagian dalam diameter lonceng kampas gandanya ya. Nah, ini diusahakan ini tidak berparit ya. Nah, kalau misalkan berparit atau ini ada bekas yang kena, meskipun di bagian kampas ganda ini masih tebal ya, kelihatan tebal, berarti permasalahan adalah di bagian kampas ganda yang sudah keras ya. Oke, paham ya? Jadi diibaratkan seperti kampas rem cakram. Oke, paham ya? Seperti itu. Jadi meskipun di bagian kampas ganda masih tebal atau timbul keluar, kelihatan keluar, tapi di bagian ini itu berparit dan kena ya. Berarti permasalahan di bagian kampas ganda harus diganti meskipun tebal. Jadi posisinya di kampas ganda itu keras. Oke, untuk di bagian kampas ganda dan roller penbel sudah kita jelaskan. Kemudian untuk di bagian roller, nah ini para brother semua di rollernya. Nah, ini contoh roller yang peang, coba kita kasih lihat kembali. Nah, ini rollernya peang ya, kelihatan. Oke, nah ini bermasalah, mau tidak mau tenaga pasti kurang, ini harus diganti. Nah, kemudian ketika para brother semua menemukan hal seperti ini, untuk di bagian rollernya aman, cuman ini posisinya, nah, oke. Nah, ini berputar ya, kalau ini tidak berputar, tapi ini posisinya peang nih. Oke. Nah, ini bermasalah. Nah, ini berputar, tapi ini tidak peang ya untuk rollernya. Nah, ini juga bermasalah. Nah, ini keduanya tenaga pasti kurang, apalagi yang ini nih, meskipun ini bagus tapi ini berputar. Nah, ini slip ya. Oke, semoga dapat dipahami. Dan untuk contoh roller yang bagus itu yang diameternya bulat normal. Jadi posisi roller yang bagus yang seperti ini nih. Oke, kita coba contohkan satu. Nah, ini ketika kita coba putar, nah ini aman ya. Oke, tidak ada pergerakan. Oke, terus di bagian diameter luarnya juga ini aman. Oke, seperti itu ya untuk analisa di bagian roller. Nah, ini juga roller yang peang ya. Biasanya ketika roller yang
seperti ini itu selip, kalau yang seperti ini biasanya kocak ya, berisik. Nah, para brother semua, kalau misalkan roller yang sudah kena ini nanti akan mengikis di bagian ini nih, tempat rumah rollernya. Jadi kita harus safety ya, kita cek ya minimal 3 bulan atau 6 bulan sekali kita cek ya. Takutnya ini rusak, nanti di bagian rumah ini juga rusak. Kemudian sedikit kita tambahkan untuk di bagian ini, ketika para brother semua mengalami masalah suara yang kocak, nah ini silahkan dicek ya. Ketika kita coba seperti ini tidak ada pergerakan. Nah, kalau misalkan ada pergerakan berarti di bagian ini kena ya. Ini udah aus. Jadi mau tidak mau kita ganti ini satu set. Kayak ini sekedar tambahan. Nah, untuk di jalur apa namanya, lahar atau bearing bambu ya. Nah, ini sebetulnya para brother semua kita cukup pasangkan untuk pengecekan ini di bagian ini nih ya. Ini cara ceknya seperti ini, kita pasangkan kemudian kita putar. Nah, ini kalau misalkan lahar bambu atau bearing bambu yang sudah kena, nah ini biasanya ada suara. Kalau ini aman ya, tidak ada masalah. Oke, paham ya, seperti itu. Nah, ini untuk lahar atau bearing bambunya. Diusahakan di bagian ini kita kasih gres atau gemuk ya, pelumas. Oke. Nah, ini untuk lahar kecil di sini juga kita cek. Nah, ini bisa kita raba seperti ini. Ini diusahakan juga bagus. Oke, paham ya, seperti itu. Semua bermanfaat, dan apabila ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Selamat malam dan salam otomotif. Jangan lupa mohon bantu subscribe-nya ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Terima kasih dan selamat mencoba.